Series One Piece dimulai dengan kilas balik Goldie Roger, sang raja bajak laut yang akan dieksekusi di depan halayak umum. Sebelum dia meninggal, Roger memberitahu pada dunia bahwa dia telah meninggalkan semua harta miliknya di satu tempat. Jika menginginkan harta tersebut, maka yang harus mereka lakukan adalah pergi dan menemukannya sendiri. Peristiwa inilah yang kemudian menyebabkan banyak bajak laut berlomba-lomba untuk menemukan harta karun Roger dan One Piece, sekaligus menandai awal era bajak laut besar dimulai. 12 tahun kemudian di desa Fusa, Luffy yang saat itu masih berusia 7 tahun terlihat sedang berada di atas dek kapal dengan memegang sebilah pisau yang ia gunakan untuk membuktikan keberaniannya pada bajak laut Akagami dengan mencoba melukai wajahnya. Namun usaha tersebut berakhir sia-sia karena bukannya mendapatkan pujian, ia justru harus kena marah sang si kapten dari kelompok Akagami. Interaksi Luffy dengan bajak laut Akagami sudah begitu dekat sejak kedatangan mereka ke desa Fusa. Kedekatan inilah yang membuat Luffy mengidolakan Shanks, bahkan menginspirasinya untuk menjadi seorang bajak laut. Adegan kemudian berlanjut di dalam sebuah bar milik Makino. Di sana Luffy mencoba meyakinkan Shanks kembali untuk membiarkannya bergabung dengan krunya. Namun begitu Shanks menolaknya dengan alasan Luffy masih terlalu kecil, ditambah lagi dia tidak bisa berenang. Meski mendapat penolakan dari Shanks, tapi sebagian krunya mendukung Luffy untuk sesekali diajak dalam pelayarannya. Shanks pun kemudian mengamini permintaan tersebut dengan catatan salah satu dari mereka harus menggantikan posisi Luffy. Mendengar hal tersebut, mereka lantas membubarkan diri dan tak lagi menanggapi permintaan Luffy. Ya, keberadaan Luffy di sana dijadikan sebagai bahan ejekan, khususnya bagi Shanks yang sangat suka sekali untuk mempermainkannya. Nah, di tengah-tengah keseruan mereka, tiba-tiba datang sekelompok bandit gunung yang diketuai oleh Higuma. Ini adalah pertama kalinya Higuma melihat sekelompok bajak laut. Saat itu dia langsung mengomentari mereka dengan menyebutkan bahwa kelompok Akagami adalah kelompok bajak laut yang menyedihkan. Maksud kedatangan Higuma ke bar adalah untuk mendapatkan 10 barel sake. Namun sayangnya saat itu Makino langsung memberitahukan bahwa sakenya sudah habis karena telah dipesan semua oleh bajak laut Akagami. Shanks pun kemudian meminta maaf pada Higuma lalu menawarkan botol terakhir kepadanya. Tapi tidak puas hanya dengan satu botol, Higuma lalu menghancurkan botol itu tepat di kepala Shanks. Suasana saat itu sedikit kacau, namun bukannya melawan balik, Shanks justru tetap tenang sambil membersihkan pecahan botol dan tak lupa meminta maaf pada Makino atas kekacauan tersebut. Sampai akhirnya kelompok bandit gunung meninggalkan bar Makino sambil kembali mengomentari betapa menyedihkannya bajak laut Akagami. Nah, begitu Higuma dan kelompoknya pergi, Shanks dan krunya menertawakan peristiwa yang baru saja terjadi. Sementara Luffy marah atas apa yang baru saja ia lihat. Luffy mempertanyakan pada Shanks kenapa ia tidak melawan balik dan kemudian mempertanyakan apakah mereka benar-benar sekelompok bajak laut. Karena di mata Luffy peristiwa tersebut sudah masuk dalam kategori penghinaan. Shanks pun kemudian menjelaskan pada Luffy bahwa tak ada gunanya meributkan masalah hanya untuk sebuah sake. Tapi di sini Luffy sudah kepalang kecewa dan memutuskan untuk meninggalkan bar. Nah, ketika Luffy hendak keluar, Shanks mencoba meraih lengan Luffy, namun yang terjadi lengan Luffy mulai meregang dan seketika membuat semua orang panik. Saat itu salah satu kru Shanks yang kemudian diperkenalkan dengan nama Lucky Rock mengecek sebuah kotak dan mendapati Gomu Gomu no Mi telah hilang. Ia kemudian mempertanyakan pada Luffy apakah Luffy telah memakan buah tersebut. Dan ya, dengan polosnya Luffy menjawab bahwa ia sudah memakan buah itu sebagai pencuci mulut. Nah, mendengar pernyataan tersebut, Shanks kemudian mengungkapkan pada Luffy bahwa buah yang ia makan adalah buah iblis yang menyebabkan si pemakannya berubah menjadi manusia karet sekaligus tidak bisa berenang. Keesokan harinya Luffy mulai memamerkan kemampuan karetnya kepada para penduduk desa sekaligus menjelaskan efek samping dari Gomu Gomu no Mi. Meski ia tahu tidak bisa berenang, namun hal tersebut tak mempengaruhi keinginannya untuk menjadi bajak laut. Bahkan ketika wali kota ikut mengomentari impiannya tersebut, ia justru berlagak tak mendengarkan ocehannya. Kemudian adegan berlanjut dengan Luffy mengunjungi bar Makino. Di sana ia kembali mengungkapkan kekecewaannya terhadap Shanks yang tak ingin melawan balik. Nah, di tengah-tengah perbincangan mereka berdua, tiba-tiba Higuma dan anak buahnya masuk. Cerita bergeser ke depan sedikit ketika Makino berlari menuju wali kota untuk meminta bantuan karena Luffy telah diculik Higuma. Nah, di tangan bandit gunung, Luffy mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Ia harus menerima beberapa pukulan.
Untungnya semua itu tak berpengaruh pada tubuh Luffy yang sudah menjadi karet. Saat itu Luffy terus bersikeras untuk menyuruh Higuma melakukan permintaan maaf atas peristiwa sebelumnya, sampai pada akhirnya wali kota dan Makino mendatangi lokasi kejadian. Di sana wali kota mencoba untuk meminta maaf atas tindakan Luffy dan menawarkan sejumlah uang untuk keselamatan Luffy. Tapi Higuma menolak dan terus menyerang Luffy. Beberapa saat kemudian, Shanks bersama krunya hadir dan sempat-sempatnya ia mempermainkan Luffy yang katanya mempunyai pukulan sekuat pistol. Saat itu terjadi keributan yang pada akhirnya membuat Lucky Rock harus menembak anak buah Higuma karena telah menodongkan pistolnya pada Shanks. Bagi Shanks, tidak apa-apa jika mereka mempermainkan dan mengejek dirinya. Namun akan menjadi suatu masalah jika mereka sampai melukai temannya. Pernyataan itu kemudian mengejutkan seorang Luffy. Nah, ketika semua anak buah Higuma berhasil dibereskan, dia lalu mengeluarkan bom asap dan kabur membawa Luffy. Hal ini sontak mengagetkan Shanks yang dengan seketika mengeluarkan ekspresi konyolnya. Adegan berlanjut di tengah-tengah laut. Di sana Higuma membawa Luffy kemudian melemparkannya ke laut. Efek samping dari buah iblis akhirnya dirasakan sendiri oleh Luffy. Ia tidak bisa berenang dan situasi diperparah dengan kehadiran monster laut yang langsung melahap Higuma. Ketika Luffy menunggu giliran untuk dilahap, tiba-tiba Shanks datang tepat waktu dan berhasil menarik Luffy dari terjangan monster laut. Namun begitu, sebagai gantinya Shanks harus kehilangan lengan kirinya. Tak lama kemudian, sambil menatap dengan ekspresi tajamnya, Shanks berhasil mengintimidasi monster laut dan membuatnya kabur. Nah, kemampuan misterius ini nantinya akan diperkenalkan dengan nama Haki. Kemudian setelah peristiwa itu, Luffy pun menangis sejadi-jadinya. Ia harus melihat Shanks kehilangan lengannya akibat perbuatannya. Namun begitu, Shanks tetap meyakinkan Luffy bahwa hal tersebut bukanlah masalah baginya. Yang terpenting bagi Shanks saat itu adalah keselamatan Luffy. Kejadian inilah yang akhirnya menyadarkan Luffy kenapa Shanks bersikeras tak mau mengajaknya. Menurutnya ada banyak hal berbahaya di laut. Sementara saat itu Luffy masih terlalu kecil dan terlihat lemah. Dari sinilah ia bertekad untuk menjadi lebih kuat dan suatu saat nanti akan menjadi bajak laut hebat. Nah, beberapa hari kemudian, bajak laut Akagami sedang mempersiapkan perbekalannya untuk meninggalkan desa Fusa. Saat itu Luffy datang dan menyaksikan kepergian Shanks. Luffy terlihat sangat sedih, namun begitu ia menegaskan bahwa ia tak akan meminta Shanks untuk mengajaknya kembali, karena nantinya dia sudah memutuskan untuk menjadi bajak laut dan mengumpulkan krunya sendiri. Mendengar pernyataan tersebut, Shanks pun langsung mengejek Luffy lagi. Namun dengan seketika hal tersebut dibalas Luffy dengan meneriakkan bahwa ia pasti akan menjadi raja bajak laut dan mengincar harta karun One Piece. Pernyataan ini kemudian mengagetkan Shanks dan akhirnya ia berani menitipkan topi jerami kesayangannya pada Luffy. Nantinya topi tersebut harus Luffy kembalikan apabila ia sudah benar-benar menjadi seorang bajak laut yang hebat. 10 tahun berlalu sejak Shanks meninggalkan desa Fusa. Luffy yang saat itu sudah berumur 17 tahun akhirnya siap melakukan pelayaran pertamanya. Kepergian Luffy ini disaksikan oleh banyak penduduk desa Fusa dan seperti biasa, sang wali kota masih tetap mengecam keputusan Luffy yang menjadi seorang bajak laut. Nah, selain penduduk desa, pelayaran Luffy juga disambut oleh monster laut. Pertemuan ini kemudian dijadikan Luffy sebagai ajang pembuktian kekuatannya. Inilah pertama kalinya Luffy mengeluarkan kemampuan Gomu Gomu no Pistolnya dalam cerita One Piece yang ia gunakan untuk menghajar monster laut. Setelah itu Luffy kembali menegaskan untuk menjadi seorang raja bajak laut dan setidaknya ia harus mengumpulkan 10 kru serta membuat sebuah bendera bajak laut. Nah, kisah selanjutnya akan mempertemukan Luffy dengan Koby yang terjebak di dalam kelompok bajak laut. Saat itu kapal yang ditunggangi Luffy harus masuk ke dalam pusaran air. Namun begitu Luffy berhasil selamat karena masuk ke dalam sebuah tong. Tong inilah yang kemudian ditemukan Koby dan diangkut ke kapal bajak laut yang dipimpin oleh seorang wanita gemuk dan jelek bernama Alvida. Di sebuah ruang penyimpanan, Luffy tiba-tiba muncul dan berhasil mengagetkan awak kapal termasuk Koby. Keributan ini akhirnya terdengar oleh Alvida dan melampiaskan amarahnya dengan mengajar para awak kapal yang ada di sana hingga akhirnya mereka terlempar. Setelah terlempar, Luffy akhirnya berkenalan dengan Koby. Di mata Luffy, Koby layaknya seorang pengecut. Ia yang terjebak di bajak laut Alvida tidak bisa berbuat apa-apa selain sebagai awak kabin yang disuruh-suruh.
Perbincangan keduanya pun berlanjut dengan mengutarakan impiannya masing-masing. Nah, ketika tiba saatnya Luffy mengungkapkan impiannya untuk menjadi Raja Bajak Laut, saat itulah Koby mulai tersadar, meski pada awalnya ia merasa pesimis. Nah, Koby pun mulai terbuka pada Luffy dan akhirnya mengutarakan impiannya untuk bergabung dalam organisasi Angkatan Laut dan menangkap para penjahat termasuk bajak laut, sekalipun nantinya Luffy dan Koby harus saling berhadapan. Selang beberapa waktu kemudian, Alvida datang dan mendengarkan perkataan Koby yang ingin menangkap bajak laut. Saat itu Alvida mengira Koby membawa penyusup yang dicurigai sebagai Roronoa Zoro, si pemburu bajak laut. Namun setelah dilihat ternyata bukan. Ia kemudian memberikan kesempatan terakhir pada Koby dengan melemparkan pertanyaan tentang siapa wanita tercantik di seluruh lautan ini. Koby pun sempat merasa ragu dan kembali diselimuti aura pesimisme. Namun seketika Luffy menimpali Koby dengan menyebut kata jelek yang langsung diarahkan pada Alvida. Sejak itulah Koby akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan kejujurannya sekaligus melakukan pemberontakan pada Alvida. Merasa marah atas jawaban tersebut, Alvida langsung mengarahkan serangan pada Koby sebelum akhirnya dapat ditahan oleh Luffy. Ya, serangan Alvida tentu saja tidak berpengaruh pada tubuh karet Luffy. Selanjutnya Luffy pun kembali mengeluarkan kemampuan Gomu Gomu no Pistolnya untuk menjatuhkan Alvida yang akhirnya membuat ia tidak sadarkan diri. Pasca duel singkat itu, Luffy meminta kru Alvida untuk mempersiapkan sebuah kapal yang nantinya akan digunakan Koby untuk memenuhi impiannya. Setelah semuanya selesai, keduanya pun pergi meninggalkan mereka dan menuju ke sebuah pangkalan angkatan laut. Nah, di tengah-tengah perjalanan, Luffy sempat mempertanyakan tentang Roronoa Zoro, si pemburu bajak laut. Ia berniat untuk menjadikannya sebagai kru. Namun begitu Koby menyarankan pada Luffy untuk mengurungkan niatnya tersebut. Apalagi saat itu Zoro sedang ditangkap oleh marinir dan membuat Koby meyakini bahwa ia adalah orang yang jahat. Luffy pun tak mau mempercayai hal tersebut sebelum ia mengetahuinya sendiri. Luffy dan Koby berhasil mendarat di sebuah pulau tempat di mana terdapat pangkalan angkatan laut. Sebelum memasuki pangkalan tersebut, mereka berdua menyempatkan diri untuk makan di sebuah restoran. Selama di sana, mereka menyinggung nama Zoro dan Kapten Morgan, namun anehnya para pengunjung merasa kaget dengan kedua nama tersebut. Hal ini membuat Koby merasakan firasat buruk sedang terjadi di kota tersebut. Nah, selesai makan, Luffy kemudian mengantar Koby menuju pangkalan angkatan laut dan di saat yang bersamaan ia pun sembari melihat-lihat di sekitar dengan maksud mungkin menemukan seorang Zoro. Tindakan Luffy sempat dikomentari Koby karena baginya sangat mustahil menemukan Zoro semudah itu. Tapi yang terjadi, Luffy mendapati adanya seseorang yang sedang terikat di tengah-tengah lapangan. Dan Koby pun meyakini bahwa orang itu adalah Roronoa Zoro, si pemburu bajak laut. Nah, kehadiran Luffy dan Koby akhirnya disadari oleh Zoro. Saat itu ia meminta mereka untuk mendekat dan membebaskan dirinya yang sudah terikat selama 9 hari. Tentu saja hal itu mendapatkan tentangan dari Koby karena menurutnya Zoro bisa saja sedang menipu mereka. Sebelum Luffy mengambil keputusan, tiba-tiba datang seorang gadis kecil bernama Rika dengan membawa onigiri. Dia dengan beraninya mendekati Zoro dengan maksud memberikan onigiri, namun yang terjadi Zoro menolak dan menyuruhnya untuk pergi menjauhi tempat tersebut. Sebelum sempat pergi dari sana, datanglah seorang anak laki-laki dengan penampilan yang nyentrik. Dia adalah Helmeppo, anak dari Kapten Angkatan Laut yang berkuasa di kota tersebut. Nah, awalnya Koby beranggapan bahwa Rika akan selamat seiring kedatangan Helmeppo, namun yang terjadi, dia justru merebut onigirinya dan memakannya sebelum akhirnya ia muntahkan dan menginjak-injak karena rasanya yang terlalu manis. Tak lama kemudian, Helmeppo menyuruh pengawalnya untuk melemparkan Rika keluar. Untungnya dia tidak apa-apa karena berhasil ditangkap oleh Luffy. Helmeppo kemudian berbicara pada Zoro dan memberitahukannya bahwa jika Zoro bisa bertahan selama sebulan tanpa makanan, Helmeppo berjanji ia akan membebaskannya. Nah, setelah Helmeppo dan para pengawalnya pergi, Luffy kemudian menemui Zoro dan mengungkapkan maksud dan tujuannya, yaitu untuk merekrut kru bajak laut. Zoro pun kemudian mengomentari hal itu dengan sinis. Saat itu Zoro berpendapat seperti kebanyakan orang yang menganggap bajak laut adalah sesuatu yang jahat. Luffy kemudian menimpali komentar Zoro dengan mengatakan bahwa tidak ada salahnya menjadi seorang bajak laut karena itu adalah impiannya.
Ya, perbincangan keduanya berakhir setelah Zoro menyuruh Luffy untuk mengambil onigiri yang terinjak tadi untuk ia makan, dan tak lupa Zoro menitipkan pesan pada Luffy untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Rika. Sekembalinya Luffy dari pangkalan angkatan laut, Rika lalu memberitahu Luffy dan Koby bagaimana awalnya Zoro ditangkap oleh angkatan laut. Hal ini semata-mata karena Zoro telah membunuh serigala peliharaan Helmeppo untuk melindunginya. Dia juga mengungkapkan bahwa Morgan adalah ancaman bagi kedamaian kota. Nah, di saat yang bersamaan, Helmeppo kebetulan sedang berjalan-jalan di pusat kota sembari membual bahwa ia akan membunuh Zoro dalam waktu 3 hari ke depan. Mendengar hal itu, Luffy langsung mengomentari janji Helmeppo pada Zoro yang akan membebaskannya jika berhasil bertahan sampai 1 bulan lamanya. Namun semua itu ternyata bohong. Alhasil Luffy kemudian memukul telak Helmeppo tepat di wajahnya. Para penduduk kota mulai panik ketika Helmeppo mengancam untuk memberitahu ayahnya apa yang terjadi. Namun tidak begitu bagi Luffy. Ia memutuskan untuk kembali menemui Zoro. Nah, di pertemuan yang keduanya, Luffy akhirnya meminta secara langsung pada Zoro untuk menjadi krunya. Meskipun mendapat penolakan dari Zoro, namun Luffy tak mempedulikannya dan tetap bersikeras untuk merekrut Zoro. Sampai pada akhirnya Luffy pun membuat kesepakatan bahwa jika ia berhasil mendapatkan pedang Zoro, maka Zoro harus masuk ke dalam bajak laut buatannya. Nah, sementara Luffy masuk ke dalam pangkalan untuk mencari pedang Zoro, Koby mendekat ke arah Zoro untuk menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi, dan tak lupa ia pun sembari mencoba membebaskan Zoro. Namun sebelum ikatannya terlepas, Kapten Morgan datang menghampiri mereka dan memerintahkan anak buahnya untuk menembak mereka. Peristiwa ini kemudian mengingatkan Zoro akan kisah lamanya bersama teman perempuannya bernama Kuina. Sebelum Kuina meninggal, dia telah berjanji bahwa salah satu di antara keduanya suatu saat nanti akan menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Nah, sepeninggalan Kuina, Zoro kemudian meminta izin pada guru dojonya untuk mengambil pedang milik Kuina dan menetapkan tekadnya lagi untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Adegan pun kembali ke masa kini di mana Luffy sudah berhasil mendapatkan pedang Zoro. Ia kemudian mendapati Koby dan Zoro sedang dalam bahaya. Akhirnya dengan gomu-gomu roketnya, Luffy berhasil sampai ke tempat mereka berdua dan akhirnya meredam tembakan yang diarahkan pada Koby dan Zoro. Sembari menengok ke arah Zoro, dia memperkenalkan diri lagi bahwa dia adalah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Nah, setelah itu Luffy menyerahkan ketiga pedang Zoro yang sekaligus menegaskan bahwa dirinya adalah pengguna teknik 3 pedang. Peristiwa ini akhirnya menandai resminya Zoro menerima tawaran Luffy. Karena bagi Zoro lebih baik menjadi bajak laut daripada mati di tempat tersebut. Nah, sebelum keduanya memulai pertarungan, Luffy merasa kesulitan dalam membuka ikatan Zoro dan adegan kocak ini pun berakhir ketika Zoro meminta Luffy untuk memberikan pedangnya. Selanjutnya, Luffy dan Zoro saling bekerja sama untuk membasmi para kroco-kroco angkatan laut, dan yang terakhir mereka harus berhadapan dengan Kapten Morgan. Keduanya saling mempertontonkan teknik bertarungnya dan sampai pada akhirnya Luffy berhasil menjatuhkan Kapten Morgan. Namun begitu sebelum mereka benar-benar mengakhiri pertarungan, Helmeppo datang dengan mengancam Luffy yang memanfaatkan Koby. Mendapati situasi yang mengancam keselamatannya, Koby tetap tenang dan menyuruh Luffy untuk tidak usah mengkhawatirkannya karena saat itu Koby sudah tidak takut lagi untuk mati. Disinilah combo terbaik Luffy dan Zoro diperlihatkan. Tinju Luffy pada akhirnya berhasil mengenai Helmeppo dan menyelamatkan Koby, sementara itu tebasan pedang Zoro akhirnya menyelamatkan Luffy dari Kapten Morgan. Ya, kedua ayah dan anak itu ambruk secara bersamaan yang sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan Morgan yang menjadikan anak buahnya merasa senang. Nah, setelah itu mereka bertiga pun dijamu di tempat makan milik ibu dari Rika. Di sana mereka saling berbincang terkait kelanjutan petualangan mereka masing-masing sebelum akhirnya datang sekelompok marinir. Kedatangan angkatan laut sejatinya untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Namun begitu, bajak laut tetaplah bajak laut yang mana menjadi musuh dari angkatan laut. Maka dari itu mereka tidak bisa tinggal diam. Untuk itulah Luffy dan Zoro diharapkan sesegera mungkin meninggalkan kota tersebut. Nah, sebelum mereka berdua pergi, Luffy mencoba meledek Koby dan membuat seolah-olah mereka berdua bertengkar dan saling memukul. Niat Luffy sih agar Koby tidak dicurigai sebagai temannya, namun pada akhirnya tetap saja angkatan laut menyadari pertemanan mereka. Ya, akhirnya Luffy dan Zoro benar-benar meninggalkan kota tersebut dan melanjutkan petualangannya. Sementara itu, Koby direkomendasikan untuk masuk ke dalam anggota angkatan laut.